Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nizam Jani, host anda untuk Millionaire in the Making, satu program reality yang bakal mencetuskan idea dan inspirasi kepada semua yang menontonnya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita teruskan siri motivasi kita kali ini, saya mengharapkan anda memberikan sokongan kepada program reality ini, like, share dan subscribe. Khasnya untuk menaikkan lagi tontonan daripada anda semua, insyaAllah. Jadi ini juga memberikan saya semangat dan memberikan kawan-kawan satu keseronokan untuk melihat, wah banyaknya kan. Ini satu benda yang boleh kita memberi impact kepada yang lain lah kan. Kerana program Millionaire in the Making ini adalah satu program yang kita nak melahirkan bakal-bakal jutawan yang sekarang ni belum jutawan lagi, tetapi bakal-bakal jutawan ini insyaAllah akan terlahirnya mereka ini dengan keadaan yang siri-siri beginilah yang membuatkan anda akan lihat daripada mereka kecil kan, daripada mereka besar, sekolah dan sebagainya sehinggalah sekarang, dan apa peranan mereka dan keseronokan mereka di sekolah dan waktu kerja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dan saya hormati sekalian, untuk siri kali ini kita akan pertontonkan juga kepada anda seorang motivator, okey, Mary Riana, yang pada saya beliau merupakan seorang motivator yang okey, cantik orangnya dan bahasanya pun juga agak lembut dan tajam juga pengisiannya. Sebab itu untuk kali ini kita menekankan tentang kesabaran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita melalui satu program atau melalui satu perancangan, melalui satu kejayaan, melalui satu proses kehidupan ini, kita pastinya tidak lari daripada dugaan dan cabaran. Tetapi inilah masa dan ketikanya untuk kita latih diri kita untuk bersabar kan, dan tunjukkanlah satu sikap yang lebih profesional, lebih matang. Kerana sesungguhnya pada saya setiap yang berlaku ini adalah satu dugaan yang memang Allah berikan kepada kita semua, dan kita cuma boleh berpesan-pesan lah. Sebab tu saya teringat juga dalam surah Wal-Asr, di mana demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali kepada mereka yang berpesan-pesan kepada kebaikan dan mereka yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab itu kita hari ini saya pertontonkan kepada anda oleh seorang motivator daripada Indonesia, Mary Riana, untuk menjelaskan kepada anda kesabaran. Memang kita ada had sabar kita, tetapi percayalah pada saya bahawa semua orang melalui proses ini, dan jika anda tidak sabar sekalipun, anda tetap kena lalu proses ini kan. Sebab itu cubalah membawa kesabaran, berikan terbaik pada diri anda, kerana hasilnya memang sangat menguntungkan, insyaAllah. Okey, teruskan bersama saya di dalam siri-siri akan datang, kerana memang memang dalam keadaan sekarang ini kita berada dalam PKP, jadi kita tidak boleh berada di luar untuk buat syuting sebagainya, agak sensitif sikit kan. Jadi saya ambil kesempatan di sini untuk bersama-sama anda. Jangan sesekali kita rasa gundah gelana, kita rasa kecewa, kita rasa tak puas hati dan sebagainya. Cubalah cuba ambil sikap sabar supaya kita dapat menilai diri kita akan datang, insyaAllah. Kerana proses kejayaan ini pastinya lebih mahal daripada apa yang bakal anda dapati, insyaAllah. Okey, teruskan bersama saya untuk siri-siri akan datang, dan insyaAllah kita akan bertutur kepada anda minggu depan orang personality kedua untuk program Millionaire in the Making ini sebelum ini. Dan pastinya anda akan menikmati dan melihat sendiri bagaimana mereka berjalan, beroperasi, ataupun mereka melakukan kejayaan mereka, ataupun apa sajalah kan. Dan itu tuan-tuan dan puan, teruskan bersama saya terus, kerana kita ada beberapa motivator lain yang akan kita paparkan kepada anda. Untuk kali ini juga kita masih bersama Mary Riana. Jom. Pernahkah kamu mendengar nasihat, harap bersabar, ini ujian. Yang sabar ya, ini cobaan. Dan kamu pun mencoba untuk mengikuti nasihat itu dan bersabar. Tapi setelah menunggu dan menunggu dan menunggu, kok keadaan gak berubah ya? Kok dari dulu sampai sekarang, ya gini-gini aja. Kadang bahkan bukannya makin mudah, malah makin susah. Gimana sih ini? Dan kamu pun berada di ambang batas kesabaran dan mulai bertanya-tanya. Sampai kapan saya harus bersabar?
Sampai kapan cobaan ini harus kujalani? Di mana batasnya? Bukan sabar namanya kalau masih ada batasnya. Bukan ikhlas namanya kalau masih diingat-ingat terus masalahnya. Ya, sabar itu memang sebuah ilmu tingkat tinggi. Sebuah kata yang bisa menjadi penghibur hati di saat setumpuk masalah menghampiri. Sebuah kata yang bisa menjadi penenang jiwa di saat hati gundah gulana. Namun, kalau kamu tidak mengerti apa arti sabar yang sesungguhnya, bisa-bisa kamu justru malah kecewa. Kalau kamu tidak memahami sabar dan maknanya, bisa-bisa hatimu malah lebih menderita. Sabar itu bukan diam tanpa kata. Bukan juga diam dan menunggu saja. Sabar itu bukanlah pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Bagi saya, kesabaran itu adalah sebuah kesediaan. Kesediaan untuk berproses hari demi hari. Kesediaan untuk memahami meski tidak sehati. Kesediaan untuk mencintai meski rasa sudah tidak seperti dulu lagi. Bagi saya, kesabaran juga sebuah ketaatan. Ketaatan untuk tetap setia walaupun tergoda. Ketaatan untuk tetap percaya walaupun hasil belum terlihat mata. Ya, sabar bukan hanya soal menanti. Tapi bagaimana kita menata hati selama menjalani. Terkadang kita resah pada kondisi tidak nyaman yang membuat kita menderita. Terkadang kita membenci kehadiran orang-orang yang menyusahkan kita. Terkadang kita bahkan marah ketika doa yang kita panjatkan tidak kunjung ada jawabannya. Padahal semua itu hanyalah soal-soal ujian. Di mana ketika kita mampu menjawab dan mengatasinya, maka kita akan lulus dengan predikat yang memuaskan. Ya, sabar. Sabar bukan hanya juga soal menanti, tapi juga tentang menikmati. Menikmati masa tanam sebelum memanen, menikmati belajar sebelum menjadi pintar. Menikmati bekerja sebelum kaya raya. Menikmati sendiri sebelum bertemu pujaan hati. Menikmati hujan sebelum melihat pelangi. Sabar bukan hanya soal menanti, tapi bagaimana kita menata hati selama menjalani. Jadi untuk kamu yang sekarang masih menanti sebuah jawaban, untuk kamu yang sekarang sedang berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kamu yang sedang memperbaiki sebuah hubungan, untuk kamu yang sedang berjuang mencari keadilan, dan untuk kamu yang sedang bertahan di tengah kesulitan, yang sabar ya. Karena saya yakin, apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Bersabar itu memang susah, tapi hasilnya pasti indah.